Hi everyone, welcome back with me Coach Fikri, founder and the CEO dari Globi, number one coaching for international competition. Untuk yang baru bergabung di channel YouTube ini, jadi aku akan bagikan secara gratis untuk kalian tips-tips dan cara supaya kalian tuh bisa lebih jago di MUN alias model United Nation. Buat yang ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa cek. Aku di sana udah jelasin apa sih itu MUN, apa aja yang harus kalian perhatikan dan persiapannya apa aja. Nah, hari ini aku akan lebih teknis banget ya. Jadi siapin catatannya karena aku akan ngajarin soal kalian MUN procedure. Jadi di MUN procedure itu adalah tahapan-tahapan untuk kita tuh MUN itu tuh kayak gimana aja. Dan informasi untuk kalian agak ribet sebenarnya. Jadi kalau kalian nggak ngerti ya, atau kan butuh penjelasan yang lebih lanjut, butuh lebih tektokan lebih lanjut. Nah di Globi kita sediakan nih private coaching. Jadi di Globi kalian nanti bisa one on one dengan coach kita, bisa Zoom ataupun offline juga. Nanti di sana pembelajarannya akan lebih personalized untuk kalian dan kalian bisa lebih paham lah soal MUN itu kayak gimana dan persiapannya again bisa lebih individual untuk kalian. Nah, tapi hari ini aku mau ajak kalian buat pahamin soal apa sih itu MUN procedure. Jadi, kalau nanti kalian MUN, pasti kalian akan ketemu banget di rundown itu ya. Namanya adalah committee sessions atau kita biasa sebut dengan komses. Apa sih itu komses? Komses itu tuh bayangin kalau kita main bola, itu tuh kayak babak, teman-teman. Jadi apa bedanya kalau kita main sepak bola babak pertama sama babak kedua? Sama aja kan? Nggak ada bedanya kan? Kalau gol masuk ke gawang, kalau bolanya keluar throw in, kalau kita jaga lawannya, kita tackle lawannya pelanggaran. Nah sama itu sebenarnya di MUN. Komses itu babak 1, 2, 3, 4 itu ya sama aja secara aturan. Yang berbeda apa sih? Strateginya. Bila kalau kita main bola, kalau kita babak pertama lebih menyerang, babak kedua lebih bertahan. Nah sama tuh kayak di MUN. Aku mau jelasin sekarang tuh aturannya. Tiap babak itu kita ngapain. Nah yang pertama itu ada yang namanya roll call. Roll call ini adalah absensi. Nanti aku akan jelasin lebih jauh, tapi kalian catat dulu aja absensi. Yang kedua, itu ada yang namanya general speakers list. Nah, ini adalah momen di mana kalian memberi opening speech. Kemudian, kita masuk ke debate. Debate kebagi menjadi 3 tipe, teman-teman. Moderated caucus atau MC, unmoderated caucus, UMC, atau consultations of the whole, COTW. MC ini adalah formal debate. Unmoderated caucus ini informalnya, sedangkan consultations of the whole ini adalah semi-formalnya. Nah setelah itu kita akan bikin yang namanya drafting. Drafting ini adalah momen kita ngebikin yang namanya draft resolution. Apa sih itu coach? Nanti ya, ini banyak ini materinya ini ya kan. Baru nanti ada namanya kita substantial voting. Nih ingetin banget ya roll call, GSL, debate, MC, UMC, COTW, drafting, dan substantial voting. Nah, aku kasih waktu kalian untuk capture, boleh juga di previous videonya ya, buat kalian bisa lihatin lebih detail. Sekarang, kita mulai dari dulu roll call. Roll call itu apa tadi guys? Absensi. Right. So, ini tuh benar kalau kita absensi, itu seperti kalau kalian di sekolah. Kalian akan dipanggil satu persatu. Tapi nama negara kalian, delegate of Bangladesh, delegate of Singapore, delegate of India, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian dipanggil, kalian kemudian bisa menjawab dengan 2 hal, yaitu present atau present and voting. Jadi kalau kalian dipanggil, kalian jawab dengan misalkan India gitu ya, delegate of India, dipanggil sama chairnya, kalian jawab delegate of India is present and voting. Delegate of Bangladesh is present. Nah, apa sih yang bikin beda? Ingat gak tadi di bagian terakhir kita ada apa? Substantial voting. Betul. Jadi di bagian substantial voting itu kita bisa memilih solutions yang kita mau ambil. Kalau kalian present terhadap solusinya, kalian bisa punya 3 opsi, yaitu yes, no, atau abstain. Sedangkan kalau present and voting itu cuma bisa 2, yes atau no doang. Apa sih abstain itu? Abstain ini adalah posisi ketika kalian netral. Jadi kalian itu ya kayaknya
oke sih, tapi nggak oke-oke banget. Ini contohnya kalau kalian diajak makan, mau makan sate nggak? Terserah. Terserah ini apa? Iya apa enggak? Nah, itu upstage tuh kayak gitu, guys. Nah, pasti kalian bertanya, kalau gitu ya udah aku present aja dong coach. Aku nggak usah present and voting. Karena kalau aku present kan aku punya 3 pilihan, yes, no, atau upstage. Sedangkan kalau present and voting, aku cuma punya 2 pilihan. Ya yes, but no. Kenapa? Karena ini adalah menunjukkan posisi politik. Ingat nggak bahwa MUN itu adalah soal politik kan? Kita bahas isu internasional. Jadi ketika kalian pilih present and voting, itu tuh menunjukkan bahwa oh aku ini tegas, aku punya posisi yang clear. Tapi bukan berarti kalian selalu present and voting. Misal, aku mau kasih contoh. Kalau topiknya Israel dan Palestine, lalu kalian itu menjadi present and voting kalau kalian Indonesia. Tapi kalau kalian Singapura di topik Israel Palestine, posisi kalian harusnya present karena kalian lebih ke netral. Resetek. Kebayangkan, aku coba ulangin lagi. Misal, kita punya topik Russia versus Ukraine. Kita menjadi negara USA. Maka posisi kita adalah present and voting karena kita berpihak ke Ukraine. Sedangkan kalau kita menjadi Indonesia di topik Rusia Ukraina, maka kita akan menjadi present karena kita netral. Nah, posisi ini yang harus kalian pahamin. Jadi role call ini menunjukkan sedari awal posisi kalian terhadap isunya itu bagaimana. Baru kita masuk yang kedua. Yang kedua, kita akan ketemu yang namanya General Speakers List atau kita singkat dengan GSL. GSL ini adalah sebuah opening speech. Nah, di opening speech ini kalian bisa ya mengemukakan apapun lah gitu terkait isunya. Tapi waktunya itu hanya di 1,5 menit ya, alias 90 detik. Jadi kalian harus compact tapi harus dengan full preparations juga. Nah, di opening speech ini ada 3 struktur yang kalian bisa lakukan. Struktur pertama yaitu adalah isu. Jadi kalian kasih tahu tuh isunya tuh apa, masalahnya apa, fokusnya apa. Yang kedua, kalian kasih tahu soal yang namanya country stance. Kalian kasih tahu tuh posisi negara kalian tuh bagaimana sih, ngedukung apa dan sebagainya. Baru yang paling penting yang ketiga adalah kita ngomongin solutions apa yang kalian mau propose. Jadi misalnya nih, kita ke topik Israel Palestine lah. Kita bisa highlight tuh isunya Israel Palestine apa? Humanitarian crisis ya. Nah, kalian bisa bilang tuh, oh, there is a humanitarian crisis in the Israel and Palestinian conflict, bla 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 bla. Country stance kita apa? Kita bela apa? Misalnya kita Indonesia, kita ngomongin, oh we are more focus on the Palestinian side. Nah, terus masukin solutionsnya kira-kira apa? Oh, misalnya kita mau kirim humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan, kita mau kirim special expert ke sana, volunteer dan lain sebagainya. Nah, ini terjelaskan dalam General Speakers List ini, teman-teman. Jadi kita harus tahu juga kita tuh posisinya apa. Jadi compact tapi still on point. Dan again, yang paling penting adalah solutionsnya ya. Solutionsnya harus on point banget. Nah, baru masuk yang ke bagian debate. Moderated caucus ini disebut dengan formal debate. Kenapa formal debate? Karena ini tuh chair akan bener panggil kalian satu persatu. Jadi chair akan membuka yang namanya motion. Nah, motion ini apa sih? Motion ini adalah subtopik. Jadi misal, kalau kita bahas global hunger atau kelaparan global, kira subtopiknya apa? Kita bisa ngomongin food supply. Foodnya tuh tersedia apa enggak? Habis itu ngomongin food distribution. Ada distribusi makanannya enggak? Terus habis itu kita bisa ngomongin kesehatan makanannya dan lain sebagainya. Banyak kan yang bisa diomongin. Nah, itu tuh motion. Jadi kita kasih spesifik subtopiknya. Buat apa sih motionnya ini, subtopiknya? Untuk kita perdebatkan. Makanya teman-teman, again namanya ini adalah bagian debate. Karena kita berdebat gitu loh. Kita berdebat apakah food supply global itu udah cukup atau belum. Kita berdebat apakah misalnya food distributionnya udah oke atau belum. Aku kasih contoh lebih gampang buat kalian. Bayangin MUN itu kayak kalian lagi sekelas kumpul. Terus kita lagi bahas
kita mau liburan ke Lombok. Nah, di situ kan ada hal-hal yang harus diperdebatkan kan. Misal, transportasinya naik apa, nginep di mana, sama siapa aja, budget. Nah, ini tuh subtopiknya. Transportasi, akomodasi, nginep di mana. Itu tuh adalah topik perdebatan yang kita sebut dengan motion. Motion ini diajuin oleh kalian. Nah, ini adalah template dari ngajuin motionnya. Again, nanti yang harus kalian lakukan adalah raise your plakat. Nanti plakat kalian akan di-recognize sama chairnya. Nah, ini yang dinamakan dengan plakat. Jadi nanti mekanismenya chairnya akan bilang, for those delegate who want to speak, please raise your plakat. Atau kalau di sini propose motion dulu ya, for those who want to propose motion, please raise your plakat. Kalian tulis plakat kayak gini, nanti chairnya akan recognize. Yes, delegate of Thailand, please specify your motion. Kemudian kalian bilang kayak gini nih, ini template motion yang udah aku kasih ini. Delegates of blah 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 would like to propose a moderated caucus for blah 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 minute total time and blah 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 minute speaking time regarding blah blah blah. Contohnya kalau di sini misal kita mau bahas liburan ke Lombok, yang gampang aja dulu. Misal delegates of, berarti kalau di sini kita bisa bilang delegate of Thailand would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time and 1 minute speaking time regarding possible transportation. Nah, ini kan sudah yang namanya options ya. Yang udah yang namanya motion. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh kayak invitations dari delegate of Thailand. Thailand tuh nge-invite kalian, yuk kita ngobrolin soal possible transportation-nya dulu yuk. Kita mau naik apa? Nah, itu tuh di sini. Nah, kalau kalian bingung 10 to 1 ini apa? Nah, 10 minutes total time itu adalah total waktunya. Dan setiap orang ngomong 1 menit. Berarti apa? Kalau ada 10 menit total waktu dan 1 menit tiap orang ngomong. Berarti ada 10 orang yang ngomong. Nah, jadi tuh simpelnya itu tuh bayangin ini tuh kayak jumlah delegates atau jumlah orang yang kita pengen berdebat atau ngomong di sini itu berapa orang. Nanti kemudian akan ditunjuk satu-satu. Chairnya akan okay, now for those who want to speak in this motion, please raise your plakat. Tulis plakat satu-satu. Dan kemudian dipilih dari chairnya. Nah, total time sama speaking time ini tuh bisa lebih banyak optionnya ya guys, gitu. Jadi nggak harus 10-1. Tapi bisa apa aja sih? Nih, aku kasih template-nya. Jadi, total time itu tuh kelipatan dari 5 berasal dari 20. 20, 15, 10, dan 5 menit ya. Sedangkan speaking time itu pilihannya adalah 2, 1,5, dan 1 menit. Kalau kalian pengen total time-nya 20, nah speaking time-nya itu bisa harus dibagi rata. Berarti pilihannya bisa berapa? Bisa 2 dan 1. Karena 20 dibagi 2 berapa orang yang ngomong? 10. 20 dibagi 1 berapa yang ngomong? 20. Basic math ya. Jadi kalau kalian bilang, Adrian aku ingin menghindari matematika. Tidak bisa. Semua ada matematika. Makanya belajar yang rajin ya guys. Les matematika di Kumon, les MUN di Globi. Oke. Nah, terus kalau misalnya kalian mau 15, berarti pilihannya bisa 1,5 atau 1. Yang penting bisa dibagi rata. Apa ya? Ini template-nya. Oke. Next. Setelah kita ada moderated caucus, kita lanjut ke unmoderated caucus. Kalau moderated caucus tadi itu formalnya, unmoderated caucus ini adalah informal debate-nya. Jadi kalian itu benar-benar bisa jalan kemana-mana, keliling kemana-mana, buat saling negosiasi dan diplomasi. Tujuannya buat apa sih? Kita ngebangun yang namanya blok. Kalau di MUN itu kita nyebutnya blok. Tapi mungkin lebih simpelnya, kalau kalian tahu koalisi. Aduh, aku masih nggak tahu coach. Simpelnya lagi, kita bangun namanya grup. Jadi kita tuh harus bikin grup sebenarnya. Kenapa? Karena nanti akan ada pekerjaan yang kita tuh nggak bisa kerjain sendiri. Aku jelasin habis ini. Baru nanti kita ketemu namanya Consultations of the Whole. COTW atau Consultations of the Whole. Ini adalah bagian di mana kita tuh semi formal. Kenapa semi formal? Karena dia itu sebenarnya gabungan dari yang namanya formal dan informal debate. Jadi karena itu nggak sebebas itu, tapi agak bebas. Gimana maksudnya gitu kan? Kalau tadi di moderated caucus, itu kan siapa yang ngomong dipilih oleh chair.
Kalau unmoderated caucus informal itu nggak ada yang milih, jadi semua bisa ngomong di waktu yang bersamaan. Jadi ini bayangin kayak kalian kerja kelompok gitu loh, jadi bener-bener kayak wah bisa saling saut-sautan. Sedangkan semi formal ini bayangin kalian itu kayak kerja kelompok tapi dimoderasi oleh kalian sendiri. Jadi yang menentukan siapa yang ngomong adalah ya delegates itu sendiri, yaitu kalian sendiri. Nanti kalian bisa milih. Kalau kalian bingung, kalian coba ikutin private coachingnya. Kita akan ada simulasi di sana. Atau kalian cobain deh ikut MUN. Aku rekomendasiin ke kalian Global Millennial MUN. Nah, di sana kalian akan langsung praktekin dan simulasiin gimana sih sebenarnya MUN itu berjalan. Nah, baru nanti kita ada momen namanya bikin drafting, alias ini adalah proses penulisan draft resolution. Nah, di draft resolutions ini itu tuh seperti kumpulan dari solutionsnya. Nah, kayak gini nih bentuknya draft resolution. Jadi kita benar-benar bentuk yang namanya undang-undang internasional. Mulai dari COP-nya seperti ini, pembukaannya, kemudian isinya apa aja, semua ada di sini tuh. Lihat. Ini namanya draft resolution. Pusing ya? Pusing. Memang gitu. Ini emang adalah bagian paling susah. Nah, ini yang aku maksud, kenapa kok kita itu nggak bisa yang namanya kerjain sendiri? Karena kalau kalian perhatiin nih ya, kalian coba perhatiin ke sini nih di bagian council, sponsor dan signatories nih. Nah, ini kan ada negara nih disebutin di sini. Kayak ini ada South Africa, ini India, ini Sudan, ini Australia dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kelompok alias bloknya. Jadi kalian tuh harus bikin blok ini karena kalian nggak mungkin kerjain ini semua sendiri. Dan ini berhalaman ya. Ini cuma contoh doang. Ini bisa 20 halaman sendiri. Sehingga once again kalian harus kerjain ini bersama-sama. Baru inilah substantial voting. Tadi kan aku balik lagi ke sini, kita udah bikin yang namanya draft resolution ini kan. Nah, baru nanti kita vote draft resolutionsnya. Ini yang disebut dengan momen substantial voting. Itu tadi secara sekilas gimana sih MUN itu berjalan. Aku paham itu masih bingung ya buat kalian ya. Kayaknya banyak banget nih yang harus dipelajari. Dan memang betul MUN itu cukup kompleks. Tapi percaya sama aku, begitu sekali kalian 2 kali ngejalanin MUN, kalian udah langsung paham kok sebenarnya secara prosedur ini kayak gimana. Makanya kuncinya adalah praktis gitu. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasinya. Dan khususnya kalian untuk mendapatkan video-video baru untuk lebih paham soal MUN, WSC, debate, dan kompetisi internasional lainnya.